Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Handayani. Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk memasukkan data-data pada perusahaan PD Pelangi. Di sini kita akan mengentri beberapa bukti-bukti transaksi. Yang pertama yaitu ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Maka kita masuk dalam menu banking, kemudian spend money. Pastikan pay from account-nya cash in bank karena kita akan membayarnya menggunakan cash in bank. Dan tax inklusifnya kita hilangkan tanda centangnya. Untuk card, karena di sini tidak ada karyawan PD Pelangi, maka kita buat yang baru. Oke. Nomor ceknya yaitu CP12001. Tanggal 1 Desember 2020 sebesar 2.500.000. Memonya kita isi pembayaran gaji karyawan bulan November. Nah, untuk akun yang didebit, karena ini membayar gaji bulan November, maka kita pilih akun expense payable. Pastikan out of balance-nya Rp0, berarti data yang kita masukkan itu sudah betul. Langsung kita record. Nah, kemudian transaksi yang kedua yaitu ada voucher kas kecil, masih sama di menu banking, kemudian spend money, bedanya hanya kita ganti dalam pay from account-nya, kita ganti menjadi petty cash, karena kita akan membayarnya dengan kas kecil. Kemudian check no-nya kita isi dengan V12-1. Tanggal 2 Desember 2020. Sebesar Rp675.000. Memonya yaitu untuk pembuatan brosur iklan. Akun yang didebit yaitu advertising expense. Pastikan out of balance-nya Rp0, kemudian kita record. Selanjutnya, transaksi yang ketiga yaitu ada bukti penerimaan kas. Umumnya bukti penerimaan kas ini masuk dalam menu banking. Tetapi di sini karena kas yang diterima dari pelunasan faktur, artinya dari hasil penjualan, berarti kita masuk dalam menu sales, kemudian receive payment, deposit to account-nya yaitu cash in bank, customer-nya dari Tekno Komputer. Amount receive, uang yang diterima sebesar Rp34.100.000. Payment method-nya dengan cek. Kemudian ID-nya kita isi dengan BS21. Tanggal 3 Desember 2020. Nah, amount apply 34.100.000, pastikan out of balance-nya Rp0, berarti data yang kita masukkan sudah sesuai, kemudian record. Kita lanjut ke transaksi berikutnya, ada voucher kas kecil lagi untuk rekening listrik dan telepon bulan November. Masuk ke menu banking, spend money, jangan lupa ganti menjadi petty cash. Kemudian nomornya yaitu V12-2, tanggal 4 Desember 2020. Sebesar Rp975.000. Memonya yaitu pembayaran
rekening, listrik, dan telepon. Karena untuk membayar bulan November, maka akun yang didebit yaitu akun expense payable. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita record. Oke. Transaksi yang kelima di sini ada faktur penjualan. Kita bisa lihat di sini kop suratnya itu PD Pelangi, berarti membuktikan bahwa ini merupakan faktur penjualan kepada Transkomputer. Kita masuk ke dalam menu sales, kemudian enter sales. Kita pilih customer-nya, yaitu Transkomputer. Terminnya kita ganti, karena di sini keterangannya N/30. Nah, balance DD-nya 30. Oke. Tas inklusif, jangan lupa kita hilangkan tanda centangnya dengan invoice F12-1 tanggal 6 Desember 2020. Nah, layout-nya jangan lupa diganti menjadi item karena ini merupakan perusahaan dagang. Oke. Pada kolom ship, kita isi quantity yang dijual kepada Transkomputer yaitu sebanyak 9 page. Untuk item number 1230P. Harga jualnya yaitu 18 juta rupiah. Nah, yang kedua yaitu ada 7 page dengan harga jual 14 juta rupiah. Nah, balance D-nya kita pastikan sudah sesuai dengan jumlah yang ada di bukti transaksi, yaitu sebesar 286 juta rupiah. Jika sudah, langsung kita record. Oke. Selanjutnya ada nota kredit. Transkomputer mengembalikan atau meretur barang kepada PD Pelangi karena barang yang diterima ada kerusakan. Maka kita akan masuk ke dalam menu sales, kemudian enter sales. Masukkan customer-nya yaitu Transkomputer. Terminnya jangan lupa dirubah. Invoice-nya yaitu NK12-1 tanggal 6 Desember 2020. Nah, karena ini retur, maka pada kolom ship kita beri tanda minus, yaitu 2 page. Dengan harga 18 juta rupiah. Yang kedua yaitu 1 dengan harga 14 juta rupiah. Pastikan balance D-nya sudah sesuai dengan bukti yang tertera pada nota kredit, yaitu sebesar 55 juta rupiah. Kemudian kita record. Nah, karena ini retur, maka kita akan mengganti dulu pada menu inventory. Tracking sales-nya kita ganti menjadi sales return. Ini juga sama. Oke, selanjutnya kita masukkan data return-nya. Pada menu sales, kemudian sales register, kita pilih return and credit, kemudian apply to sell. Nah, ini ID-nya NK12-1 pada tanggal 7 Desember 2020.
Nah, out of balance-nya dipastikan harus Rp0 karena data yang kita masukkan harus sesuai. Langsung kita record. Oke. Masuk ke transaksi nomor 7. Di sini ada bukti pengeluaran kas untuk melunasi faktur kepada PT Makmur Jaya. Nah, karena ini untuk pelunasan faktur, jadi kita masuk dalam menu purchase, kemudian pay bills. Kita pilih supplier, yaitu PT Makmur Jaya, dengan nomor cek BKK 12-2, tanggal 9 Desember 2020, yang dibayarkan sejumlah 23.100.000. Nah, amount apply sudah 23.100.000, out of balance-nya juga Rp0, langsung kita record. Bukti transaksi selanjutnya yaitu ada pembelian tunai kepada PT Lodan. Kita masuk ke menu purchase, kemudian enter purchase. Kita pilih supplier, PT Lodan. Jangan lupa ini terminnya N/30. Kita ubah. Balance DD-nya 30. Oke. Jangan lupa tes inklusif kita hilangkan tanda centangnya. Pada tanggal 10 Desember 2020. F05. Jangan lupa untuk mengganti layout. Item. Oke. Pada kolom bill kita isi sejumlah quantity yang dibeli, yaitu sebanyak 11 page. Untuk 1230p. Dengan harga beli Rp16 juta. Yang kedua yaitu 10 page untuk 60 PC dengan harga beli Rp12.500.000. Nah, pastikan balance D-nya sudah sesuai dengan jumlah yang ada di bukti transaksi sebesar Rp331.100.000. Record. Oke. Di sini ada bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur transkomputer. Karena ini merupakan pelunasan faktur, maka kita masuk ke menu sales, kemudian receive payment. Kita pilih customer-nya, yaitu transkomputer. Amount receive-nya sebesar Rp231 juta. Payment method-nya dengan cek. Kemudian ID-nya yaitu BKM 12-2. Tanggal 12 Desember 2020. Sudah, amount EP 231 juta, kemudian out of balance juga Rp0. Record. Selanjutnya, transaksi nomor 10, ada nota kontan, merupakan penjualan tunai kepada penjualan tunai. Maka masuk ke dalam menu sales, kemudian enter sales. Karena di sini kepada penjualan tunai nggak ada, jadi kita bikin yang baru. Oke, kita masukkan penjualan tunai. Jangan lupa untuk mengganti, ini terminnya sudah termin COD ya.
untuk invoice-nya yaitu KN01. Tanggal 13 Desember 2020. Membeli sebanyak 7 page dengan harga jual 18 juta. Yang kedua yaitu sebanyak 8 page dengan harga jual 14.500.000 rupiah. Pastikan balance duenya sudah sesuai dengan bukti transaksi, yaitu sebesar 266.200.000. Karena ini merupakan penjualan tunai, maka jangan lupa untuk memasukkan jumlah totalnya di kolom pay today, yaitu 266.200.000 rupiah. Oke, sehingga balance-nya menjadi 0 rupiah. Kita record. Oke, transaksi nomor 11, di sini ada faktur penjualan kepada Tekno Komputer. Masuk menu sales lagi, kemudian enter sales, kita pilih customer-nya yaitu Tekno Komputer, terminnya 2/10 N/30. Diskon day-nya 10 hari, balance-nya 30 hari, diskon yang diterima yaitu 2%. Oke. Invoice-nya yaitu F12-2 dengan tanggal 18 Desember 2020. Membeli sebanyak 6 page dengan harga jual 18.500.000 rupiah. Selanjutnya, sebanyak 4 page dengan harga jual 15 juta rupiah. Nah, balance day-nya sudah sesuai sebesar 188.100.000 rupiah. Record. Oke. Transaksi nomor 12, di sini ada bukti pengeluaran kas untuk pelunasan faktur kepada PT Lodan. Maka masuk dalam menu purchase, kemudian pay bills, kita pilih supplier-nya PT Lodan dengan cekno BKK 12-3. Tanggal 19 Desember 2020. Sebesar 286 juta rupiah. Nah, out of balance sudah 0, langsung record. Oke. Transaksi nomor 13, di sini ada voucher kas kecil lagi untuk pengambilan uang keperluan pribadi. Maka kita masuk dalam banking, kemudian spend money. Jangan lupa untuk mengganti akunnya menjadi petty cash. V12-3. Tanggal 20 Desember 2020. Sebesar 800.000 rupiah. Memonya kita isi dengan pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Akun yang didebit yaitu untuk Andrian Drawing. Out of balance-nya 0, kemudian record. Next, transaksi
Yang ke-14 ada bukti pengeluaran kas untuk pembayaran angsuran bulanan pinjaman jangka panjang ditambah bunga kepada Bank Permata. Berarti kita masuk dalam menu banking, kemudian spend money, pay from account-nya cash in bank, cek no-nya yaitu BKK 12 strip 4, tanggal 24 Desember 2020, sebesar 19 juta rupiah. Memonya kita isi pembayaran angsuran. Dan bunga. Akun yang didebit yaitu Bank Permata Loan. Out of balance-nya 0, kita record. Oke. Di sini ada pembelian tunai kepada si Fistia Abadi. Kita masuk ke dalam purchase, kemudian enter purchase. Kita pilih supplier-nya yaitu si Fistia Abadi. Terminnya N/30. Oke. Tanggal 26 Desember 2020. F06. Membeli sebanyak 12 page dengan harga Rp16.400.000. Yang kedua yaitu sebanyak 11 page dengan harga Rp12.400.000. Nah, balance due-nya sudah sesuai yaitu Rp366.520.000. Kita record. Oke, sudah selesai mengentry semua data transaksi. Kita mengecek transaksi jurnalnya. Nah, ini untuk disbursement-nya sudah masuk. Ini ada cash in bank, kemudian petty cash. Di sini ada penerimaannya. Diterima dari penjualan tunai, transkomputer, teknokomputer. Di sini ada penjualan juga. Kemudian purchase, inventory. Dan ini semuanya. Kita close. Nah, itu dia. Sudah selesai mengentry data-data transaksinya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.